Yang untuk striker, kalau kita lihat misalnya Rafael Struijk di U23 atau Marcelino Ferdinand ketika tampil untuk U23 kan sebetulnya luar biasa. Lawan Jordania itu salah satu yang terbaik menurut saya di level internasional ya. Bahkan permainan mereka ketika mengalahkan Jordania itu lebih baik daripada seniornya. Jadi sebetulnya kemampuannya ada. Problemnya saya ini menggugat Sintayong sih, masa sih nggak bisa ngeluarin potensinya Struijk, nggak bisa Sananta, nggak bisa dikeluarin. Kamu kan pelatih yang dibayar tinggi banget gitu loh. Itu kan salah satu tugas dia untuk mengeluarkan potensinya. Pelatih kan harus punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas pemain, nggak cuma ngerekrut, oh ini bagus, kemudian pelatih yang bagus kan membuat pemain biasa-biasa saja menjadi pemain yang luar biasa. Dan dia kan dibayar mahal Sintayong untuk itu gitu loh. Kalau cuma Rafael Struijk menjadi level 1 kemudian tetap level 1 ketika sudah dipanggil, ya bukan pelatih kelas dunia lah menurut saya. Dia harus naik menjadi level 2, level 3 bahkan. Kekurangan-kekurangan itu dia harus pelajari dan lalu dia latih apanya, terutama finishing touch. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau misthinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Kalian yang memang belum pernah menjadi pelatih, ya gak usah banyak bacot. Seperti saya nih, saya kan pengamat, saya juga gak bisa banyak bacot. Oke, beberapa kali saya mengkritik Sintayong, tapi bukan dengan kebijakan yang diambil, seperti melatih dengan keras, ya kan? Latihan menu fisiknya itu keras, atau juga dengan keputusan dia meminta PSSI memakai pemain-pemain keturunan Indonesia, itu kan ya demi kemajuan timnas Indonesia, bukan untuk menghancurkan timnas Indonesia. Tapi hatersnya dari timnas Indonesia dan juga dari Sintayong ingin menghancurkan timnas Indonesia, apalagi sekarang. Ini kan aneh. Nah, saya mencermati persepsi-persepsi seperti ini hanya untuk memecah belah pikiran kita, teman-teman. Tapi kita harus tetap bersatu. Kita gak usah dengerin mereka, tapi kita juga lihat perkembangan dari timnas Indonesia kita. Dan memang fakta itu kadang-kadang menyakitkan, karena fakta itu adalah kenyataan. Contohnya seperti sekarang ini. Tentu berita tentang Sintayong akan tetap lanjut sebagai pelatih dari timnas Indonesia tentu menyakitkan juga bagi para haters dari Sintayong. Mungkin mereka menginginkan agar Sintayong out saja, kemudian timnas kita hancur lebur, atau istilah kerennya kembali ke setelan pabrik. Tapi kan itu tidak mungkin terjadi pada saat sekarang ini Ketua Umum dari PSSI adalah Pak Erick Thohir, yang kita tahu adalah seorang profesional sejati dan juga adalah seseorang yang paham sepak bola. Nah, jika seseorang paham tentang sepak bola, dia tidak akan melepaskan Sintayong. Karena semua progres yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu, ya kita tahu dipimpin oleh Sintayong sebagai pelatih kepala. Dan juga, kita juga sama-sama tahu bahwa hubungan antara Sintayong dengan PSSI dan juga tentunya dengan para pemain itu harmonis. No problem at all. Jadi teman-teman, yang perlu kita pahami adalah bahwa Sintayong adalah sosok yang memang bisa mengubah style of play dari timnas Indonesia. Bagaimana caranya dia bisa mengubah style of play dari timnas Indonesia? Pertama-tama tentu dia sudah memahami bahwa para pemain kita tidak punya fisik yang kuat dan tentunya tidak punya stamina yang prima. Jadi apa yang dia lakukan sebagai pelatih dari timnas Indonesia? Kuatkan fisik dulu dari para pemain. Artinya kaki-kakinya nih harus kuat, harus bisa bergerak cepat, harus bisa bermain selama 100 menit, bukan 90 menit, ditambah lagi tuh 10 menit. Terus yang dipakai pemain-pemain muda. Kenapa? Dia ingin para pemain dari timnas Indonesia itu bermain dengan high energy, bukan high tempo ya, high energy. Jadi harus energetic. Maka itu yang diambil mayoritas pemain-pemain muda. Maka itu di Piala AFF tahun 2021 kita punya banyak sekali pemain muda yang sebetulnya belum matang tapi bisa lolos ke final. Walaupun kalah dari Thailand yang memakai mayoritas pemain-pemain senior mereka. Jadi di sana saja kita sudah bisa melihat kemajuan yang coba dilakukan oleh Sintayong bagi timnas Indonesia. Tapi saya ingat pada saat itu banyak sekali tagar Sintayong out. Ini kan goblok semua nih orang. Saya konsisten mengedukasi bahwa Sintayong adalah pelatih yang ideal bagi timnas Indonesia. Karena pelatih ini keras, disiplin. So, inilah Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang ingin memajukan timnas Indonesia. Tapi di negara kita, teman-teman, di tanah air tercinta kita, memang orang yang ingin bekerja dengan benar, dengan jujur, dan juga bekerja dari hati, pasti akan ada banyak hatersnya. Udah 1001%. Wah, kita mau jalan lurus nih, pasti akan ada banyak gangguan. Sekarang kan yang kita tunggu prestasi. Pasti akan datang. Sabar. Ini sekarang kan perlahan-lahan mulai terbentuk nih chemistry di antara para pemain. Kan banyak juga pemain baru ya. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Oke, kembali saya akan mereaksi sebuah video. Kali ini video dari Bung Anton Sanjoyo alias Bung Joy.
yang dengan terang-terangan menyatakan ingin menagih kinerja Sintayong supaya bisa meningkatkan kualitas pemain katanya, terutama Rafael Struijk dan Marcelino, supaya dimanfaatkan dan dioles untuk meningkatkan kualitasnya. Dan ini kedengarannya sangat lucu sekali ya, dan pernyataan ini langsung dibantah mentah-mentah oleh Coach Justin dan Bung Binder tentunya. Coach Justin terang-terangan menyatakan bahwa pelatih adalah bukan tukang sulap yang bisa menyulap pemain. Tadinya pemain tidak bisa apa-apa jadi pemain bintang, pemain yang bertalenta. Dan Coach Justin juga mengingatkan bahwa masing-masing pemain punya kualitas dan punya talenta sendiri-sendiri. Dan itu bukan tugas pelatih kan menurut saya. Karena pelatih adalah tugasnya meracik, meramu, dan menyusun strategi. Dan materi-materi pemainnya pun sudah disiapkan. Nah, kalau untuk meningkatkan atau memotivasi atau memoles pemain, ya itu memang ya hanya sekedarnya saja. Tidak ujuk-ujuk meningkatkan kualitas pemain atau menyulap. Enggak seperti itu. Dan kedengaran lucu sekali seorang pemat sepak bola yang berpengalaman, tapi wah, di sini kedengaran lucu lah statement-statementnya. Bahwa kelihatan sekali kalau dia itu ingin menyerang pribadi Sintayong, bukan menyerang kinerjanya. Padahal kinerjanya Sintayong selama ini ditargetkan untuk tembus lolos fase grup aja, contohnya di U23 kemarin ya. Nyata-nyata Coach Sintayong sendiri tembus semifinal, ya nyatanya semifinal, padahal udah lebih dari target. Dan masih banyak lagi lah capaian-capaian Sintayong selama ini. Tetapi ya ada saja celah-celah untuk mengkritik Sintayong secara pribadi, bukan secara kinerja atau secara taktikal. Kalau masalah taktik kinerja dikritik ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau ini masalah untuk meningkatkan kualitas pemain yang tadinya biasa-biasa jadi sulap segala macam, nggak seperti itu dong. Dan pelatih kan butuh waktu, nggak cuma setahun 2 tahun. Ya memang kita kasih waktu dulu buat Sintayong bagaimana memanage timnas ini ya, dari usia 16, 17, 20, 23 hingga timnas senior. Sebab timnas senior juga butuh ke bawah-bawahnya untuk regenerasi. Itu yang sedang dikerjakan oleh Coach Sintayong. Dan di sini juga ada Bung Binder yang dengan jelas dan dengan gamblang menjelaskan bahwa kinerja Sintayong selama ini ya bisa kita acungi jempol. Dan sudah terlihat semua lah. Semua kinerja Sintayong sudah kelihatan di sini. Apalagi yang mesti dikritisi, yang mesti dikritik. Kalau mengkritik kinerjanya, kata saya tadi, boleh-boleh saja. Tetapi kalau mengkritik prestasinya, capaiannya, ya pendukung timnas semua tertawa ngelihat orang seperti Bung Joy ini yang dengan terang-terangan di sebuah media televisi akan menagih Sintayong soal kepelatihan segala macam. Bahkan di situ Bung Joy juga mengatakan juga ya bahwa Sintayong harus belajar bahasa Inggris secara minimal atau bahasa Indonesia. Ya itu sudah barang tentu. Sebagai pelatih sekaliber internasional, tentu Sintayong juga belajar bahasa Inggris. Bahkan mungkin belajar bahasa Indonesia karena ini melatih di Indonesia. Nggak mungkin enggak. Itu udah pasti dilakukan. Tetapi kan tidak keluar-keluar nih saya belajar bahasa Inggris. Kan nggak seperti itu. Kalau dia lagi di lapangan spontan bahasa Korea dan di situ juga ada translate-nya. Ya nggak masalah kalau menurut saya bahasa itu tidak jadi halangan. Bahkan dia membawa bahasa Korea, bahasa kultur, bahasa asli Korea karena dia orang Korea, wajar-wajar saja. Dia membawa identitas pribadinya, nggak masalah. Dan itu selama ini juga tidak menjadi kendala. Tetap aja Coach Sintayong jadi pujaan di Indonesia walaupun dia tidak bisa bahasa Indonesia ataupun tidak mahir bahasa Inggris. Tetap saja, orang kan ada translate-nya, ada segala macam. Komunikasi pelatih dengan pemain juga baik-baik saja. Tidak ada masalah selama di sini.
Memang orang-orang yang tidak suka aja, masalah kecil aja dipermasalahkan, soal bahasa lah. Dan di situ terlihat lucu sekali ya, dan ya bikin kita geli lah dengernya. Ada aja pengamat sepak bola yang mengamati hal-hal sepele, hal-hal yang mestinya tidak untuk dikomentari atau diamati, tapi malah diamati. Nah, ini pengamat lucu dan kocak sekali. Dan tetap saja kita sebagai orang awam, pecinta timnas, pasti bisa menilai pengamat mana yang berbobot, pengamat mana yang berpengalaman, dan pengamat mana yang penilaiannya secara realistis berdasarkan kenyataan, tidak menyerang secara personal. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menilai. Kan di Indonesia ini banyak pengamat-pengamat senior, tapi kan kita bisa memilah-milah, oh ini nih pengamatannya yang realistis, tidak berat sana berat sini, tidak menyerang pribadi, nyerang personal. Pasti rakyat Indonesia pendukung timnas sudah bisa menilai, dan wajar saja kalau misalnya Coach Sintayong yang begitu ikhlas berbuat baik melatih timnas Indonesia diserang, ya netizen Indonesia langsung bereaksi, ya wajar saja. Tetapi orang-orang seperti Toel, Bung Joy ini pasti curiga ada apa di belakang Sintayong. Pasti seperti itu. Udah bisa ditebak orang-orang model seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe karena akan mendapatkan tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.